hancurkan sekat-sekat nasionalisme, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting, tinggalkan. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Berikan kemenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat untuk menegakkan khilafah. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kami Hizbut Tahrir itu tidak mengikuti jalan demokrasi? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena demokrasi itu menjadi anggota parlemen dalam keyakinan Hizbut Tahrir itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Ganti sistem. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Nah, karena itu apa yang saya sudah jawab kejadian tadi, kalau kami tetap fokus ke bagaimana mendidik masyarakat agar gerakan ini esensinya. Masalahnya kan muncul satu frame itu, Bung Mardhani. Setuju. Ya kan, jadi seolah-olah itu menjadi satu paket antara seruannya Bung Mardhani dengan dan karena itu Ketua saya HTI. tegaskan, dan acara itu acara private, tiba-tiba disebar. Ya, terima kasih. Ganti sistem. Allah Akbar. Allah Akbar. Rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Pemerintah tengah memeriksa semua aspek terkait perpanjangan surat keterangan terdaftar ormas. Salah satu yang tidak bisa ditawar adalah harus menerima Pancasila. Dalam wawancara dengan Associated Press, EPI, Presiden Joko Widodo tidak akan berkompromi dengan organisasi yang ideologinya membahayakan bangsa. Jokowi juga menyatakan jika ideologinya sama, yaitu Pancasila, ia ingin bisa bersama-sama membangun negara. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria disebut Ustadz dari Ormas Terlarang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI menyebut bahwa PKS ingin menegakkan negara khilafah di Indonesia. Beredar di media sosial. Video Ustadz HTI menuding PKS itu viral usai dibagikan pengguna Twitter murtadoan seperti dilihat pada Jumat 2 April 2021. Dalam narasi cuitannya, Murtadoan menyebut bahwa yang mencintai Pancasila dan menolak Indonesia menjadi negara khilafah pasti tidak mau dukung PKS, cuit Murtadoan. Ia pun mengungkapkan, menurut Ustadz HTI tersebut, PKS adalah salah satu dari 3 varian yang mendukung berdirinya negara khilafah di Indonesia. Menurut Ustadz HTI ini, PKS adalah salah satu dari 3 varian pendukung khilafah, ungkapnya. Jamaah Islamiyah, termasuk yang ada di Indonesia, DI, DII, NI, dan seterusnya. Ini varian pertama, menegakkan khilafah tapi melalui jalan kekerasan yang diyakini sebagai jihad. Menegakkan khilafah tapi melalui jalan kekerasan yang diyakini sebagai jihad, ujar Ustadz HTI itu. Varian kedua, selanjutnya yakni kelompok Islam yang ingin menegakkan khilafah tetapi melalui jalan demokrasi, dengan mendaftarkan diri sebagai partai politik. Ia pun menyebut bahwa kelompok Islam di Indonesia yang masuk dalam kategori varian kedua tersebut adalah PKS. Varian yang kedua, ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan. Caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian begitu pemilu ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya.
Contohnya Ikhwanul Muslimin, kalau di Indonesia ya PKS, ungkapnya. Varian yang kedua, ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin, kalau di Indonesia ya PKS. Selain PKS, yang masuk di varian kedua tersebut, Ustadz HTI juga mengungkapkan adanya kelompok Islam varian ketiga yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia, tetapi melalui jalan dakwah. Kelompok itu yakni Hizbut Tahrir. Ada varian yang ketiga yang tidak mengikuti jalan kekerasan dan juga tidak mengikuti jalan demokrasi. Jalan yang ditempuh adalah dakwah Islam, khususnya melalui pertama pemikiran dan kedua adalah politik. Itulah Hizbut Tahrir, ujarnya. Nah, ada varian yang ketiga yang tidak mengikuti jalan kekerasan dan juga tidak mengikuti jalan demokrasi. Jalan yang ditempuh adalah dakwah Islam, khususnya melalui pertama pemikiran dan yang kedua adalah politik. Jalan pemikiran dan politik. Itulah Hizbut Tahrir. Ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Kicauan murtadoan tersebut juga turut dibagikan penggiat media sosial Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter. Dilihat dari video itu, tampak Ustadz HTI tersebut mengungkapkan adanya 3 varian kelompok Islam di Indonesia yang ingin mendirikan negara khilafah. Akan tetapi, kata Ustadz HTI itu, 3 varian itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk menegakkan sistem khilafah di tanah air. Kelompok pertama, menurut sang Ustadz HTI, yakni DII atau TII dan NII yang ingin menegakkan khilafah dengan jalan kekerasan yakni jihad. Jamaah Islamiyah termasuk yang ada di Indonesia, DII atau TII, NII, dan seterusnya. Ini varian pertama. Jadi Hizbut Tahrir tidak menggunakan kekerasan dan juga tidak mengikuti prosedur demokrasi. Itu varian yang ketiga. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kami Hizbut Tahrir itu tidak mengikuti jalan demokrasi? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah karena demokrasi itu menjadi anggota parlemen dalam keyakinan Hizbut Tahrir itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Banyaknya pernyataan kader Partai Keadilan Sejahtera di media sosial yang mengatakan aksi terorisme di Surabaya rekayasa pemerintah mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Di Kota Bandung, setidaknya 200 orang yang tergabung dalam Forum Pasundan Bergerak atau aktivis lintas kampus mendatangi kantor DPW PKS Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung untuk berunjuk rasa. Tapi Partai Keadilan Sejahtera terus mengedepankan masyarakat melalui politik agama. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap PKS, massa beraksi bakar ban dan sempat memblokir jalan yang mengakibatkan kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta. Massa mendesak PKS meminta maaf dan meminta kader PKS yang membuat pernyataan kontroversi tersebut dipecat dari partai karena akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat luas. Terkait aksi kita hari ini, kita dari Forum Pasundan Bergerak, jadi menyikapi terkait mengenai aksi-aksi terorisme ataupun penyerangan di Makobrimob beberapa hari kebelakang. Sebagai bentuk kepedulian kami, yang pertama adalah kami sangat mendukung peran dari pemerintah yang hari ini cepat tanggap gitu. Hanya saja di balik itu semua dicoreng oleh pernyataan ataupun statement dari salah satu tokoh publik ataupun beberapa kader dari salah satu partai, tepatnya Partai PKS,